2,000 years later. Perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar negara. Aktivitas ini mencakup dua jenis utama, yaitu ekspor, yaitu menjual barang atau jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam era globalisasi, perdagangan luar negeri menjadi komponen penting dalam membangun hubungan ekonomi antar negara. Mengapa perdagangan luar negeri penting? Perdagangan luar negeri memiliki peran strategis dalam perekonomian global maupun nasional. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. 1. Memperluas pasar. 2. Meningkatkan devisa negara. 3. Memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia secara lokal. 4. Meningkatkan daya saing produk lokal. Langkah-langkah melakukan perdagangan luar negeri. Untuk berhasil dalam perdagangan luar negeri, Anda perlu memahami dan mengikuti langkah-langkah berikut dengan cermat. Yang pertama ada riset pasar internasional dan persiapan produk. Yang kedua ada regulasi dan dokumen penting. Yang ketiga ada strategi pemasaran internasional. Juga yang terakhir pengiriman dan pembayaran. Riset pasar internasional. Langkah pertama adalah melakukan riset pasar internasional untuk menentukan negara tujuan dan kebutuhan pasarnya. Perhatikan hal berikut, identifikasi negara dengan permintaan tinggi untuk produk Anda. Pelajari regulasi impor negara tujuan, termasuk tarif dan batasan perdagangan. Gunakan platform seperti Trademap, World Bank Data, atau laporan perdagangan. Persiapan produk-produk Anda harus siap bersaing di pasar internasional. Pastikan kualitas sesuai standar internasional. Kemasan menarik dan sesuai dengan regulasi negara tujuan. Sertifikasi yang dibutuhkan, seperti ISO, SNI, atau sertifikasi halal. Perdagangan luar negeri memerlukan dokumen yang lengkap dan sesuai aturan. Beberapa dokumen penting meliputi invoice komersial, Bill of Lading, BL, untuk pengiriman barang, Certificate of Origin sebagai bukti asal produk, izin ekspor atau impor sesuai regulasi domestik. Strategi pemasaran internasional. Pemasaran menjadi kunci dalam perdagangan luar negeri. Berikut strategi yang dapat digunakan, ikut serta dalam pameran dagang internasional. Gunakan platform digital seperti Alibaba, Amazon, atau media sosial. Bangun hubungan dengan distributor atau agen lokal di negara tujuan. Pengiriman dan pembayaran. Pengiriman barang harus dilakukan dengan efisien dan aman. Anda perlu memilih metode pengiriman yang sesuai, laut, udara, atau darat. Bekerja sama dengan perusahaan logistik terpercaya. Memastikan barang dikemas dengan baik untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Pastikan metode pembayaran aman dan terpercaya. Pilihan yang umum digunakan adalah Letter of Credit, LC, pembayaran melalui bank untuk keamanan transaksi. Telegraphic Transfer, TT, transfer uang secara elektronik. Sistem pembayaran lain sesuai kesepakatan dengan mitra dagang. Kenapa Indonesia melakukan perdagangan internasional? Umumnya setiap negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, salah satunya dengan melakukan hubungan dagang. Tapi kenapa ya negara-negara melakukan perdagangan internasional? Yang pertama, memenuhi kebutuhan suatu negara. Karena tiap negara punya sumber daya yang berbeda-beda, sehingga mereka nggak bisa menuhin sendiri semua kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Nah, makanya negara itu melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang tersedia di negara lain. Yang kedua, memperluas pasar. Perdagangan internasional membuat perusahaan dalam negeri tersebut dapat memenuhi kebutuhan negara lain. Dengan begitu, perusahaan dapat mengoperasikan mesin produksinya secara maksimal. Selanjutnya, menjaga hubungan baik antar negara. Walaupun misalnya sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan komoditas dalam negerinya, tapi negara tersebut bisa aja melakukan perdagangan internasional atas komoditas tersebut.
Salah satu alasannya ialah untuk menjaga hubungan baik negara tersebut dengan negara tujuan. Nah, itu dia beberapa alasan kenapa Indonesia dan negara lain lakukan perdagangan internasional. Ngomong-ngomong soal perdagangan internasional, Hima Bisnis Internasional 4 bakal ngadain lomba dan webinar tentang perdagangan internasional loh. Negara manapun pasti melakukan perdagangan internasional. Ada sejumlah faktor pendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional, mulai dari faktor geografis yang berbeda-beda, kurangnya barang atau jasa yang dibutuhkan, hingga perjanjian dan kerjasama politik. Perbedaan sumber daya alam. Faktor geografis setiap negara membuat perbedaan sumber daya alam di masing-masing negara. Misalnya, Indonesia memiliki tambang emas, sedangkan Singapura tidak memilikinya. Karena adanya kebutuhan emas di Singapura, maka mereka mengimpor dari Indonesia. Perbedaan sumber daya manusia ini bisa terkait kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya Indonesia kekurangan tenaga ahli yang dapat mengoperasikan peralatan tertentu, maka akan mendatangkan ahli dari luar negeri. Atau dari segi kuantitas, bisa terjadi ketika penduduk negara tersebut kecil, sementara peluang kerja di sana lebih besar, sehingga membutuhkan tenaga tambahan, maka mereka mendatangkan dari negara lain. Pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Barang atau jasa yang dibutuhkan, baik bahan pangan maupun kepentingan tersier, mungkin tidak diproduksi di dalam negeri. Jika memungkinkan, maka barang atau jasa tersebut akan diimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mencari keuntungan. Persaingan ekonomi global membuat negara saling berlomba mencari keuntungan dari pasar bebas. Ekspor yang lebih tinggi dari impor akan memberi tambahan devisa negara dan berdampak positif bagi kemajuan negara. Perbedaan teknologi. Penguasaan teknologi antara satu negara dengan yang lain berbeda. Faktor sosial dan budaya juga bisa menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya orang Indonesia terbiasa mengenakan batik, sehingga banyak produsen batik. Orang Amerika yang tertarik memakai batik akan mendatangkannya dari Indonesia, karena di sana tidak ada produsen batik. Kerjasama politik. Kebijakan politik luar negeri suatu negara seringkali menciptakan kerjasama di bidang ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya memuat perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama memanfaatkan peluang perdagangan luar negeri untuk memperkuat ekonomi kita. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di kesuksesan berikutnya.